Kampanye kenceng pas naik. Asli etanya anjir, eta aya nu ngaranna serangan fajar. Nah, yang menyuap dan menerima suap dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Masuk neraka. Kita kan kadang berpikir cari aman, akhirnya si uangnya dia yang dari Belanda nggak nyampe di sakuan. Korupsi, udah dari dulu ternyata korupsi teh Budaya ya. Budaya. Nah, kenapa banyak orang merasa cukup aman setelah bersedekah mesti sumber hartanya itu bermasalah? Oh, dengan sedekah harta kita jadi bersih. Iya, betul definisinya itu. Tapi kan balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di episode baru kita ya. Ada di Kenyet Fun Ngajian. Ngaji yang fun di bulan Ramadan. Kadang muncul satu pernyataan yang terdengar jujur, tapi juga menggelisahkan. Memang saya korupsi, tapi saya juga rajin sedekah. Memang uangnya tidak bersih, tapi kan sebagian saya sumbangkan. Yang penting masih berbagi. Pertanyaannya sederhana, tapi berat. Apakah kebaikan bisa menutupi kejahatan? Apakah sedekah bisa menghapus hasil korupsi? Subuh ini kita tidak sedang menghakimi seseorang. Kita sedang membedah sebuah cara berpikir. Nah, ya. Bang. Kayak film itu apa? Joro. Joro apa tuh? Gimana? Joro apa? Lain Joro. Apa tuh? Film apa, Mang? Dia ngerampok Oh, terus. iya. Joro. Bandit itu ya. Robin Hood. Robin Hood. Salah, bukan Joro. Robin Hood. Robin Hood. Joro mah set. Ah iya betul. Z Joro mah kan. Robin Hood mah R. Nah, Apa tuh? biasanya Saya lupa itu isi filmnya gimana, Mang? bukan masalah isi film. Sekarang kita ada Oh iya, siapa? kita ngebahas tentang kita tidak hanya berdua ya, Mang Ya, bertiga Kita ini kasihan nggak dihitung. Tidak hanya bertiga kita undang narasumber. Namanya siapa tadi ya, Mang ya? Ya, yang tadi kan Pici Content sebutin ke Anda. creator ya. Ya, siapa namanya? Namanya siapa tadi ya? Farhan Jamil. Iya. Oke. Ya, langsung saja kita masuk. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Luar biasa ya, tadi saya menemukan masnya ini. Di mana? Lagi konten? Iya, lagi ngonten tadi di tukang sate itu dia. Nah, gitu. Gimana kabarnya Mas Farhan? Alhamdulillah. Baik, seneng banget jujur. Nah, jadi salam bisa diundang akang-akang karena musik dari 3 pemuda berbahaya teh yang menemani saya waktu ngerjain skripsi. Waktu skripsian ya. Nah, Sampai selesai. gara-gara ngedengerin musik ini skripsi saya nggak jalan. Luar biasa. Musik kita membuat orang terlena. Skripsi saja tidak jalan. Aduh. Etana kan enak. Cenamang pantas, Bang. Itu istilahnya Aduh. kenyet. Oh, kenyet. Iya, dikenyet. Bukan Iya. ngek tapi coeng cet. Ah, Tadi mau bilangnya itu kayak suara kasur. Disbang. Nah, Gerakannya tolong jangan di. Tapi jangan enggak itu kan goreng diperjelas. gitu. Aduh. baru nulis bab 1 ngik. Mending joget Udah atuh. selesai aja Udah ya. selesai. Terima kasih Farhan ya. Sama-sama, Udah terima mau kasih hadir banyak. di acara yang tidak istimewa. Jadi kita biasa saja, kita ngobrol-ngobrol aja. Iya, Tapi kan- kita masuk di segmen 1 nih. Iya, Seperti biasa segmen 1 mah nggak terlalu berat. enggak terlalu berat. Yang Jangan paling yang berat itu berat-berat. ngerjain skripsi tapi nggak beres-beres. Betul. Enggak, sebenarnya kan dari kemarin memang narsum kita nih kebanyakan ustadz ya. Ya. Gitu. Cuman saya mau ngasih tahu juga sama teman-teman yang di rumah bahwa kita bisa mempelajari sesuatu itu tidak hanya dari ustadz saja, Ya. gitu ya. Dari konten kreator juga kita bisa mempelajari hal tersebut. Pernah gitu. kan ada di episode sebelumnya ya. Ya, Ada dari konten kreator kemarin. yang suka jalan-jalan. Olahraga ya. Dan Ya. hobinya makan juga. Betul. Nah, yang sekarang ini dia sering ngeritik politik gitu Ngeritik ya. politik. Wah, Ya, ini ngeritik urusannya politik. jurang-jurang nih. Betul, pinggir kemarin jurang nih. kemarin udah diajak berantem berapa orang. Gitu. Nah, Agak kayak berat. gitu ya. Nah,
tema hari ini sebetulnya kita ingin membahas tentang sesuatu yang memang ini sering ada di pikiran kita juga gitu ya. Khususnya bukan saya ya, khususnya mungkin Pak Abed, masalah tentang korupsi. Waduh, ini Gitu. berat ya. Jadi ada orang yang suka korupsi, tapi Siapa? nggak tahu saya juga. Memang Ada orang. aja, Oh, iya. ada aja nih ya. Kita berhusnudon saya bersuudzon saja Iya, dulu ya. Ujon. Gitu. Ada orang yang suka korupsi, tapi dia rajin sedekah. Gitu. Mungkin kita akan berpikir apakah hal itu tersebut boleh dilakukan atau tidak. Nyatanya di masyarakat banyak ini ada juga yang seperti itu. Ya contoh misalkan kita hasil korupsi terus uangnya disimpan di bank syariah biar ya biar uangnya jadi syar'i gitu, jadi halal. Nah gimana? Silakan itu. Detailnya mungkin pertanyaannya akan dikerucutkan Iya, tadi dari dikerucutkan statementnya lah. ya. Kalau hasilnya untuk membantu orang, apakah tetap salah meskipun uangnya dari korupsi? Ya, betul. Menurut Kang Farhan Iya. gimana nih? Ya berbicara korupsi sebenarnya ini bisa kita sebut budaya gitu. Budaya. Budaya di negara kita mah tuh. Budaya, Betul. Enggak, karena kita sering ngedengar gitu cerita-cerita soal misalkan kerja paksa. Kerja Rodi, paksa, Rodi. oke. Kerja di Denles. Iya, dulu Itu kan dulu. Romusa. Betul, ngebangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Oke. Itu kan panjang. Nah, katanya si pekerja-pekerja ini tuh sampai ada yang meninggal, ada yang sakit karena nggak dibayar. Wah, itu yang kita pelajari di SD ya kan? Iya, Tapi iya. ternyata belakangan diketahui di pihak Belandanya ada tuh bukti-bukti. Enggak, kita mah bayar. Oh. Nah, pertanyaannya bayar ke siapa? Ini Itu menarik. dia. Ternyata setelah diselidiki waktu itu, Gubernur Denles itu, Herman Denles itu ngasih uangnya itu ke para pemimpin jadi si pembangunannya itu dibagi-bagi, nggak langsung bayar. iya. Jadi ada misalkan pos 1, pos 2, pos 3 gitu. Nah di setiap pos ini ternyata dipimpin oleh apa disebutnya bupati. Iya, oke, bupati. Oke. Nah uangnya itu dikasih ke situ, ke bupatinya. Itu bisa Harusnya dikategorikan kacung Belanda. Nah itu Kacung Belanda. kasar sih memang, tapi itu itu itu. Nah Oke. ternyata memang akhirnya si uangnya yang dari Belanda nggak nyampe di sakuan. Korupsi udah dari dulu ternyata korupsi teh Budaya, ya. budaya Ternyata bukan orang Belandanya yang bermasalah. terbukan Kacung Belandanya. Nah ini yang kacung Gitu. Belandanya yang kurang lah ya kan yang dulu. tidak Nah, semua berarti ya. yang nggak tahu nggak semua betul terlalu berbahaya ya benar. Mainannya soalnya ujung jurang mainnya. Betul. Nah, jadi memang korupsi ini sebenarnya bukan sebenarnya. Ya berarti kan cukup sulit gitu. Dari awal kita merdeka aja, masalah korupsi ini tuh sudah sangat mengakar. Jadi jangan heran hari ini kita ngelihat gitu orang yang Berita-berita yang Berita-berita. kena, terkagok-kagok di Quran misalkan Allahu Akbar. kan. Allahu Nah, ini Akbar. maksudnya nggak heran gitu. Mungkin dari dulunya orang-orangnya kayak gitu. Mungkin Ya, sekarang ya nurun aja mungkin Ya. saya juga nggak tahu. Nah ini kan konteksnya masih membahas tentang korupsinya. Iya. Nah apakah hasil dari korupsinya ini jika disedekahkan? Ya. Tadi pertanyaannya mana ya saya jadi lupa nih. sorry. Nah ini nih yang kalau hasilnya untuk membantu orang apakah tetap salah meskipun uangnya dari korupsi? Ya benar, ini sebenarnya jebakan juga ya. Jebakan. Jangan ngomongin korupsi. Sekarang tuh misalkan ada orang nemu uang, Iya. bikin lah seetik kabatur supaya jadi halal. Pana teteh salah sebenarnya. Karena kan uang temuan mah bukan milik kita. Namanya Ini juga. juga asing ya pernah Ini ada kita dibahas pernah di bahas, episode yang sempat. kapan Oh gitu. Iya. Nah itu. Nah sama halnya korupsi sebenarnya. Ya kan korupsi ini kan suatu tindakan yang ya mengambil harta orang, mengambil hak orang, mengambil hak yang bukan bagiannya. Bukan berarti dia sudah mengambil itu terus disedekahkan hartanya jadi halal. Enggak, yang nemu juga tadi enggak. Oh, yang nemu juga sama, nggak betul. boleh Nggak itu. boleh. Rasul pernah bersabda, la tuqbalu sholata bi ghairi tuhurin wala sodaqotun min gulul. Artinya tidak diterima sholat kecuali bersuci. Selanjutnya jangan sedekah min gulul. Ay gulul tenan Pak Ustad. Eta naon eta gulul teh. Gulul itu hianat, terkhusus hianat ke harta. Wih, jadi udah jelas gitu. Ay hartana terjelas mah. Karena konsep dari sodako sebenarnya kan bukan
bukan hanya kita memberi, tapi dari mana hartanya berasal. Oke. Itu yang paling penting. Saya kira Saya- nggak bisa ngaji. Makanya saya Ayo, ekspektasi saya, harapan saya tuh nggak begini. Ternyata ilmunya dalam juga. Iya. Iya, iya. Biasa ini ternyata Oke. Ustadz Farhan ya. Ustadz Farhan. Beri aplaus. Jangan dulu. Ustadz. Jangan pakai Ustadz aja. Nah, Gitu. itu buat si penerimanya gimana? Ya contohnya kita lah. Kita yang nggak tahu lah. Kita musisi, ya. Kita ada yang ngundang. Hmm. Ya bisa bilang yang ngundang kita nggak tahu uangnya itu uang apa. Biasanya kan buat hiburan. Iya. Oh iya. Uang hiburan. Nah nggak tahu itu uangnya apakah uang, kalau misalkan itu uang korupsi, kita yang menerimanya itu gimana? Iya. Izin sebelum menjawab, saya pengen minum karena itu pertanyaan agak riwayat. Iya, nggak apa-apa. Silakan, Nah, ini kayak kisah Biasanya kita nyata. persilakan. Kisah nyata. Kisah nyata. Ini dari yang Kayak curhat. Saya baru mau ngomong gitu, minum dulu gitu ya. Nah ini buat teman-teman ya, jika masalahmu terasa berat, mungkin kopi jadi sahabat. itu dia. Iya. Kalau pertanyaannya berat, ngopi dulu aja. Saya nggak Betul, nyangka mau betul. nanya kenyataan Betul. itu kira di luar negeri ya. Iya di luar negeri gitu kan. Kita diundangnya kan sama orang luar negeri. Iya. Gitu. Sebenarnya untuk Jadi ngeri saya. jadi ngeri saya juga nggak jawabnya. Nah itu uangnya kemana tuh? Nggak. Jadi sebenarnya untuk yang menerima Karena tidak tahu. betul, karena tidak tahu jadi tidak masalah sebenarnya. Iya. Karena kan yang menerima ya tidak ada aturan, maksudnya tidak ada aturan. Walaupun untuk penerima ya dalam Islam kan ada kategorinya. Kita harus bersedekah ke entitas yang seperti apa, ke kaum yang seperti apa. Iya. Tapi sebagai penerimanya sendiri yang nggak ada aturannya, kalau bersedia nerima, tapi tadi kalau tahu ternyata misalkan kita curiga gitu, ini si apa disebutnya vendor atau Iya, apa? vendor aja. Vendor lah ya, Iya. klien lah ya. Nah, si klien tuh kayak ini bisnisnya apa sih? Ini pakai uang apa sih? Kalau kita sudah curiga, mungkin lebih baik bisa dihindari, lebih baik mungkin. Oke. Kalau Iya. kita udah curiga dan udah tahu, tapi kalau nggak tahu mah, Oh lebih baik kita tidak tanya-tanya aja. Lebih baik mending- tidak tahu. berarti kita tahu, aman sih itu, aman sih. Tidak aman, ya. tahu. Biar dia yang menanggung dosanya, Nah, kalaupun gitu itu sih. hasil dari yang tidak. Betul. Tapi kan Baik. suzon juga nggak boleh ya. Iya nggak Ya, boleh. itu. Kita tuh menghindari sauzon juga. Iya, bener. Husnuzon aja lah. Heeh. Mungkin memang ada uang saku yang hasil halalnya dia. 2 miliar tapi disakutnya. Iya. Ya, kan tidak tahu. Ustaz, itu jadi konflik batin. Tadi ngomongin uang, nemu uang gitu kan. Nemu misalkan 50.000, oke lah kita bisa abaikan. Ini nemunya satu koper 3M. 3M kan itu kayak gitu kan nggak enak betul, gitu. Betul, Ya, betul, ya, betul, ya. betul. Nah, tapi kalau ngomongin konteks nemu uang sendiri kan ada aturannya dalam Islam kan. Kalau nominalnya kecil ya bisa diumumkan segera ya. Sekarang ada sosial media, misal di Instastory, iya aku Oke. nemu uang di titik ini siapa gitu mungkin. Tapi kalau uangnya lebih besar, Islam tuh ada aturannya kayak ditunggu dulu 1 tahun. Dan di dalam 1 tahun itu enggak disimpan aja di lemarinya. Itu kudu diwawarkan. Bewarain ya. Betul. Oke. Pada akhirnya menyentuh batas waktunya, bisa jadi hak milik tapi dipergunakan dengan cara yang benar. Oke. Gitu. Bisa ya gitu ya. Bisa. Tapi Insya saya Allah. pernah kejadian pas lagi pengen kencing nih, ke toilet. Pas lagi pipis, di kanan ada uang, nggak sekoper, Enggak, oke. tapi segepok. Pas diambil, Oke. kebangun, jebrug. Itu makanya. Benar. Itu mah. Anu pipis nama nyaan berarti. Pipisnya Nah, bagian sagapokna ya. Aman. perasaan tadi ada. Perasaan tadi ada nah pipis bener nu sagapokna. Oke ya, berarti tadi pertanyaan yang awal itu sudah terjawab ya. Iya. Maksudnya kayak apa tadi pertanyaannya? Ya pertanyaannya tuh tadi yang mana ya? Ya nggak boleh lah kalau dari harta yang gulul, dari Gitu, harta yang kalau ganat. hasilnya untuk membantu orang, apakah tetap salah meskipun uangnya dari korupsi? Itu nggak Ya. boleh ya? Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Soalnya ada jawabannya tuh. Dalam prinsip moral dan agama, cara tidak bisa dibenarkan hanya karena tujuan baik. Betul. Korupsi adalah mengambil hak yang bukan milik kita. Oh iya betul, tadi sudah terjawab Ya, luar ya, biasa ya. Dengan ayat yang saya tidak bayangkan itu akan keluar dari seorang Farhan.
Ngawas kan ngawasnya kebun. Alhamdulillah. Sama-sama Oke. berarti kita ini kajian kita ini nggak sia-sia ya. Iya, nggak sia-sia. Sumbernya dari manapun, alhamdulillah narasumbernya pun ternyata berisi. Iya. Gitu alhamdulillah. Soalnya ini setelannya nggak meyakinkan ini. Ya segini oke. Iya, harusnya kan pakai peci, pakai iya, perlu. Kan Iya, lagi ya. musim CEO teh ya. CEO ya. Iya. Sedang menyamar. Iya. Sedang menyamar. gitu. Kan sekarang mah kita ngejudge orangnya gitu. Allah. Jadi kalau misalkan pakaiannya sudah bagus gitu kan, mencerminkan ahli agama itu harus seperti itu. Ya, saya mah khawatir lah. Iya, kenapa? Ya, takut aja gitu, takut disangka orang bener. Ya, takut lah. Mending disangka orang salah ya. Ya jangan juga. Orang Oke. biasa-biasa aja lah. Menarik ya. Tapi alhamdulillah selama ini bintang tamu yang datang ke sini dengan kita nggak lihat dari pakaiannya Ya, atau betul. apapun, yang penting Ya, isinya ya. bisa Ya. membawa kita kemana. Ya, kemana coba? Seperti itu Kemana tuh? ke hal yang lebih baik. Semoga amin. Begitu. Baik, ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. pertanyaan Dan sebetulnya selanjutnya. ini pertanyaan untuk dari Opik. Opiknya kebetulan sekarang tidak hadir. Ya. Nah, diwakilkan seperti biasa oleh Ya, sama- Ilham. sama Mas Ilham. Kayaknya udah itu mah ya. Oh, belum. Oh, belum. Belum. Nah, apakah sedekah dari uang haram tetap dihitung sebagai pahala? Hah? Itu dia. Benar. Nah, ini tuh sebenarnya tadi benar kalau ngomongin prinsip dalam agama ini juga saya pegang gitu alhamdulillah. Ketika kita ada dalam posisi yang benar dan melihat sesuatu yang salah, bukan berarti kita bisa melakukan apapun kepada orang yang salah. Misal, kita ngelihat maling kan salah. Jelas dia nyuri gitu, misalkan nyuri motor, kita ngelihat ada maling. Kita ada di posisi yang benar, mau nangkap si maling itu. Iya. Dar ditenggelam. Kan itu jadi salah. Jadi salah, Bukan ya. karena kita benar, Iya. kita bebas melakukan apapun, tapi tentu ada aturannya. Nah, berbicara hal kalau ini dosa, ketika kita melakukan kebaikan, apa jadi pahala? Harus dipisahkan, yang benar mah benar, anu salah mah nya salah. Ente bisa gitu kita berpikir, ada orang mah benar, niatnya ge benar. Nah, kan kita ngasih ke orang tuh niatnya benar. Iya. Iya dong. Betul. Tapi karena Caranya. di belakangnya, caranya, hasil, sumbernya salah dari suatu hal yang haram, hal yang dosa, jadinya salah gitu. Oke, dan tidak menjadi pahala juga. Betul, jadi nggak jadi pahala. Ya bukan berarti orang mah bener hayang sodako. Ya heula duitnya di mana heula. Ya. Itu sudah terjawab Ham pertanyaannya. Betul. Ham. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak akan jadi pahala tentunya Iya, ya. nggak Tidak akan jadi akan. pahala itu ya. Malah jadi dosa ya. Jadi lebar lah. Jadi lebar. Mending dimakan kusorangan ya. Tong betul. Untung oke-nya itu. Aduh. Oke, Nih ada pertanyaan lagi ada ya. lagi nih pertanyaan. Kok banyak ya hari Iya. ini ya? Iya, pertanyaannya banyak, Dok. Ini nih, logika. Nah, Kalau Logitech, oh itu Beda mah, dong. itu mah Beda tuh. Beda tuh. itu Sesuai mah. ke komputer. menebus dosa dengan amal. Bukankah setiap orang berdosa? Ya. Bukankah amal baik bisa menghapus dosa? Yes, betul, menarik. Nah, itu gimana tuh, Pak Ustadz? Nah, ini tuh jadi kajian tersendiri. Kajian tersendiri. serius ya? Ya serius ini. Sebenarnya kita bisa kategorikan dosa ini jadi dua lah supaya simpel. Yang pertama ada dosa privat, yang kedua ada dosa bukan dosa Eksklusif. publik, tapi dosa yang kita lakukan ke entitas lain, bisa ke hewan, bisa ke orang, bisa ke alam gitu. Dosa yang kita lakukan pribadi, misal dosa-dosa privat, misal di Ramadan buka internet, nonton seksi, Ay. dosa itu jelas, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara berbuat kebaikan yang tadi. Apakah perbuatan dosa bisa dibalas dengan amal? Bisa, karena memang itu konsep dari taubat, itu konsep dari kembali. Konsep dari kembali itu ketika sadar, aduh astagfirullahaladzim, nonton anu seksi nih, close, zikir jadina, astagfirullah. Ada triggernya. Nah itu ketika kita berbuat dosa dibalas dengan amalan, jadinya pahala. Tapi ketika dosanya bukan dosa publik atau apa ya, yang dosa yang kita melakukan ke orang, misal ngehina batur, misal Ya. atau nyelakakan batur, atau tadi korupsi. Ya. Nah, jelas itu nyelakakan batur, Merugikan juga. merugikan orang, ngambil hak orang gitu. Nah itu tidak serta merta kita bertobat dengan cara melakukan kebaikan, tapi kita harus menebus dulu kesalahan kita ke orangnya. Gara-gara ucapan saya, Kang NVC jadi sakit hati, nggak serta merta saya ya Allah ampun ya Allah saya tobat, saya terus nyari hatikan NVC. Ya mungkin
wallahu alam Allah menerima gitu istighfar Iya. kita, tapi antum masih nyeri hati dan itu akan terus jadi dosa. Oh ya, jadi harus langsung ke orangnya. Betul. Sama kayak dosa korupsi sebenarnya yang nggak bisa gitu hanya dibalas dengan amal tadi, dengan sedekah misal. Iya. Aduh nges korupsi, eling sedikit ya. Duh nges korupsi, sedekah. sedekahkan hente. Justru tanggung jawab dari seorang koruptor, tanggung jawab dari seorang maling, tanggung jawab dari seorang pendosa yang menzolimi orang, itu adalah ya tanggung jawab dulu ke orangnya. Ya kalau korupsi matakan hukumannya kita teman-teman gitu di kampus menyuarakan hak perampasan aset. Ya perampasan aset misalkan untuk menuntut koruptor mengembalikan semua. Dan mungkin satu lagi yang paling harus dilakukan social punishment. Nah itu biar kapok, betul. Social punishment ya. Gitu makanya untuk dosa-dosa yang ada hubungannya dengan orang ya tidak serta-merta kita hanya beristighfar, hanya bertobat ke Allah gitu, tapi juga kita harus menebus dosanya. Korupsi balikin heula hartana, maling balikin heula hartana, nyeri hatekeun batur minta ampun heula ka orang. Oke. Gitu. Nah, kalau faktanya ternyata hartanya sudah terpakai sebagian atau mungkin habis, Iya. Iya. itu bagaimana mengembalikannya? Apakah cukup dengan social punishment, dia dihukum dulu, selesai? Iya. Apa bagaimana tuh? Ya sebenarnya untuk hukuman korupsi ini bukan hukuman korupsi, dari korupsinya sendiri kita tahu ini menjadi hal publik lah, bisa dibaca di berita gitu. Oke. Ya. Orang-orang pejabat yang korupsi ini biasanya menyembunyikan hartanya di aset-aset yang nggak bisa ketahuan, supaya kalau dia pun dapat hukuman setelahnya, misal penjara atau social punishment misal, Masih ada aset yang Ya, terselamatkan. kayak money lending gitu ya ya. money laundering, money laundry, ini money deh. laundry. Ini Oh, berarti landing. analogi sederhananya bukan analogi berarti. Contoh misalkan saya main judol. Nah, Saya main judol. Nah. Saya top up dari bank konvensional. yes, Top up nih saya. Gitu kan. Hasil jackpotnya saya transfer, kita WD-kan ke bank syariah. ya. Konsepnya seperti itu, bukan cuci uang tuh. Bukan ya? Bukan, Oh, bukan, bukan ya? Jadi bisnis cuci uang. Oh, iya. Jadi bisnis, jadi Oh bisnis. bukan. Maksudnya kan masuk dari bank syariah terus jadi halal, enggak juga ya? Enggak juga. Biasanya sih kalau yang saya tahu ya, ini boleh saya menjawab? Boleh. Aduh, izin. Jadi bentar. money laundry itu biasanya tuh ada perputaran uang. Ah, Misalkan yang tadi ada dana-dana yang tidak terlihat, biar tidak terlihat oleh lembaga apa yang biasanya keuangan tuh OJK, OJK atau ya. lembaga keuangan negara itu diputarkan di usaha, tapi dengan atas nama orang lain biasanya itu. Jadi orang lain yang memutarkannya. Padahal yang pemilik utama uang ini tuh ya si A, si koruptor ini. Tapi dia alokasikan ke Bisnis-bisnis. bisnis-bisnis atau yang apapun lah peluang. menarik. Menarik. Jadi jangan heran kalau ada bisnis-bisnis yang tiba-tiba berkembang. Nah, atau ada konten kreator yang sokong. Nah, gitu, betul. Buat teman-teman yang mau cuci uang di tempat saya bisa. Ya, saya menerima. Buat yang bersih. Teman-teman yang mau cuci otak boleh ke saya. Enggak, saya enggak nerima cuci uang. Aduh, saya nerima yang bersih aja. Terima jadi. Terima jadi lah ya. Aduh, ngeri Gitu. juga. Oke, mungkin Pak Abed nih dari tadi gatel dia mau Gatel nanya mau dia. nanya ini dari Iya, tadi kan udah nanya tapi nggak apa-apa nanya lagi aja ya. Nanya lagi ya. Kalau seseorang menyesal, lalu ia menyedekahkan sebagian uang hasil korupsi sebagai bentuk taubat, apakah itu cukup? Oh, tadi sudah. Ini tadi Benar. sepertinya Ya, benar. sudah disinggung. Tapi pertanyaan kalau itu cukup, nah konsep cukupnya itu seperti apa gitu? Konsep cukupnya itu karena dia bertobat dan menyesal. Ya kita nggak tahu hati manusia ya kan. Iya. Siapa tahu memang koruptor ini tuh emang bener-bener gitu. Tobatnya kita nggak bisa menilai itu. Tapi konsep cukupnya kan mesti dilihat dari berbagai sisi gitu. Dari sisi hukum. Ainu dibalik ke nana itu teh sesuai teh jeung nilai kerugian negara misalnya. betul. Itu kan jadi aturan lagi gitu, bahasa cukupnya gitu. Mungkin itu sih kalau dari agama jelas lah dari korupsinya juga gitu udah perbuatan yang sangat amat hina, bahkan ya tadi itu hadisnya tersendiri gitu, kalimatnya gulul itu kan artinya benar-benar khianat, bukan hanya dia mencuri uang tapi berkhianat atas tanggung jawabnya, berkhianat atas wenangnya yang dia ampuh gitu. Seharusnya kan bisa mesejahterakan rakyat, uangnya misal gitu harusnya buat apa tapi dia hianat. Ada hadis khusus Padahal gitu. dia ada di posisi itu berkat dukungan masyarakatnya. Nah, eta ke kampanye kenceng pas naik. Asli etanya anjir
Eta aya nu ngaranna serangan fajar. Nah, Eta kan itu. sedekah bagi orang-orang yang mau bangun pagi. Tapi menarik, khusus untuk serangan fajar, Ya. jangan kita berpikir bahwa yang salah yang ngasih, tapi Ya. yang nerima juga salah. Oh, yang nerima juga salah. Itu mah, tapi maaf saya lupa lafaznya. Ya. Itu ada hadisnya juga. Yang menyuap dan menerima suap dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya masuk Dua-duanya neraka. masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Kita kan kadang berpikir cari aman kayak menang serangan fajar di partai A misal. Baik orang mah mau milih eta bae we tarima we hungkul duitna henteu justru narima duitna nu haram teh. Makanya tolak. Oh, tapi kan biasanya orang-orang seperti itu akan berdalih, sakio ge mere. Sakio ge mere, najan genep tahun sekali ge 50.000 tenan naon. Betul. Gitu. Ini masalah yang cukup kompleks gitu yang mesti Kompleks, kita sama-sama sadarkan karena politik uang itu bukan hanya berbahaya bagi demokrasinya itu sendiri, bagi pelaku pelaku politiknya sendiri, tapi bahaya bagi rakyatnya juga. Kita jadi kurang berpikir gitu. Memilih partai bukan karena dia bagus tapi karena mereka gocap ya kan. Jadi jelek lah. Oke. Ya berarti tadi Menarik udah ya. kejawab. Udah yang kejawab memberi ya dan itu. menerima juga salah. Ya. Ini saya mengingatkan juga buat para konten kreator. Nah, semua lah ya, Ya. di bidang apapun, kontennya apapun, ketika ada sokongan atau Nah. dukungan, ya kita harus mawas diri juga ya. Betul. Sumbernya meskipun kita tidak tahu, tapi kenali dulu pribadinya dulu. Betul. Apakah orang ini jujur atau tidak, amanah atau tidak. begitu. Betul. Ini sebetulnya percakapannya seru, tapi tinggal satu pertanyaan lagi yang Satu tersisa. pertanyaan ya. Boleh. Nah, sebenarnya pertanyaannya itu kenapa pola pikir seperti ini menjadi berbahaya? Gitu ya. Kenapa banyak orang merasa cukup aman setelah bersedekah mesti sumber hartanya itu bermasalah? Bener. Ini tuh sebenarnya jadi apa ya? Jadi post truth asik gitu. Jadi kebenaran jadi karena mayoritas yang menganggap itu benar, jadi itu benar. Mayoritas maksudnya ya orang-orang hari ini sudah menganggap tadi bukan korupsi sesepele nemu uang gitu. Karena kita sudah mensedekahkan, hati itu jadi tenang. Padahal kan poinnya bukan itu, poinnya ini uang nemu itu ada aturan, poinnya itu kan. Iya. Sebenarnya bukan karena kita sedekah. Yang mesti dihilangin ya itunya, sedekah itu bukan gini weh, kita sering lah setiap beres Ramadan nih setelah Iya. ini ada zakat fitrah. Betul. Zakat fitrah itu menyucikan diri, Harta. menyucikan harta, membersihkan diri, ya kan? Nah, dengan itu betul. Itu konsepnya benar. Tapi dengan paradigma itu akhirnya kita jadi berpikir, dengan sedekah harta kita jadi bersih. Iya, betul definisinya itu. Tapi kan balik lagi. Hartanya dari mana? Sumbernya dari mana? Untuk apa gitunya sih yang masalah. Nah itu sih yang kayaknya melekat di masyarakat kita ketika kita sudah sedekah. Aman. Mungkin. Hasil korupsi misalkan, kita bersihkan dengan zakat fitrah. Bisa jadi bersih. Iya, bisa jadi bersih. Kan Ternyata enggak. itu keliru juga. Keliru jelas gitu. Salah, Ci. Ulah siga kitu teh. Wah, menarik. Punten bapak-bapak pejabat. Tidak hanya pejabat lah, maksudnya tidak hanya pejabat. Kita sadar nggak waktu kecil aja kita pernah melakukan korupsi. Betul. Darmaji. Darmaji. Benar. Nah itu si kecil-kecil lah. Iya, itu dia. Alitan gitu. Gitu. Segitu mah dosanya juga segini ya. Jadi kita Anyang-anyangan. Anyang-anyangan, tapi kan kalau ditumpuk-tumpuk nanti ada korupsi-korupsi yang lain. Nah. Berpeluang Nah, iya. Aduh, oke, menarik, tapi sayang. kecil gitu. Betul. Iya, sayang sekali tapi waktu kita sudah di penghujung acara ini Udah, ya. lagi asik iya, membahas, lagi selalu asik. hanya selalu waktu yang memisahkan kita ya. Oke ya, Ini jadi satu episode aja nih sama Kang Pas. Masih ada ada satu lagi, kayaknya. Kagok, satu lagi. Satu lagi aja? Iya. Oke, siap. Oke, sedikit lagi lah, masih ada lah ini ya. Masih ada Oke, ya. korupsi itu korupsi lalu sedekah adalah dua hal yang berdiri di sisi yang berlawanan. Ya, satu merampas hak, satu lagi memberi. Ya. Gitu. Nah, naon eta? Oh, pertanyaannya bukan hanya soal sah atau tidak, tetapi soal konsistensi moral. Kebaikan tidak bisa menjadi alat untuk mencuci kesalahan. Ya, silakan closing Oke. statement. Sedekah adalah perbuatan mulia. Tetapi kemuliaan itu tidak bisa berdiri di atas kezoliman. Jika sumbernya salah, maka yang pertama harus diperbaiki oleh sumbernya. Adalah sumbernya. Kebaikan sejati bukan tentang seberapa banyak yang diberikan, tetapi tentang seberapa bersih cara mendapatkannya.
Karena pada akhirnya yang dinilai bukan hanya apa yang kita beri, tetapi bagaimana kita mendapatannya. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin kita dari awal, segmen awal sampai di akhir tadi closing Iya. statement ya. Sampai ketemu lagi di next episode Kenyerfang Ngajian. Ngajian Fang di bulan Ramadan. Ayo kita berpuasa. Kita berpuasa, Menjaga iman dan takwa. menjaga iman dan takwa, Menahan lapar dahaga. menahan lapar dahaga. Dan juga godaannya. Ayo kita berpuasa. Ayo kita berpuasa, Menjaga iman dan takwa. menjaga iman dan takwa, Menahan lapar dahaga. menahan lapar dahaga. Kita saling menjaga. Atur Farhan, atur nuhun. Thank you very much. Thank you very much ya. Ayo kita berpuasa, menjaga iman dan takwa, menahan lapar